Setelah dilakukan transfer uang tersebut, korban meminta kejelasan namun tidak ada jawaban dari Ustadz Yusuf Mansur. SMS nggak pernah ada balasan. Akhirnya saya menyimpan file-file yang ada di web tersebut, yang sekarang webnya udah nggak bisa diakses lagi. Diduga masih banyak korban dari sejumlah daerah yang belum melapor ke petugas kepolisian. Bentuk pertanggungjawaban hotel itu dalam bentuk manajemen keuangan itu kepada koperasi bagaimana, dan koperasi bertanggung jawab kepada investor bagaimana, atau Yusuf Mansur sendiri yang dulu pernah menarik uang melalui dirinya sendiri, itu bentuk pertanggungjawabannya kepada para investor itu bagaimana, itu sampai sekarang nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tip D. Ya teman-teman, ini tentang kekalahan Yusuf Mansur ya. Nah, ada yang menarik dari kekalahan ini ya. Setelah saya cek kemarin, saya tunggu coba beberapa hari ya. Sebenarnya dari malam setelah putusan di tanggal 13 itu, saya coba cek apakah akan ada media yang menampilkan. Ternyata di malam itu nggak ada. Nah, setelah hari berikutnya ada di Solo Post. Nah, di Solo Post itu memang rutin lah. Kalau misalkan ada berita Yusuf Mansur, suka ngupload. Ada 3 rentetan berita itu, semuanya Solo Post. Aneh sih sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat berita kemenangan, bukan kemenangan sih sebenarnya, pada saat gugatannya ditolak si para teman-teman investor patungan usaha itu media ya misalkan ya kayak milik MNC Group atau Tempo itu ada, dan media lain juga ada yang memuat. Yang aneh adalah kenapa yang memuat hari itu sampai sekarang itu, setahu saya catatan itu di portal media online-nya itu cuma Solo Post. Aneh kan teman-teman? Apa karena, ini pertanyaan aja ya teman-teman, apa karena Yusuf Mansur itu punya saham di Tempo, atau apa karena punya saham di MNC, grup MNC-nya ya? Saya nggak tahu sih sebenarnya. Intinya adalah media diem gitu soal ini. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Apa karena Yusuf Mansur ini sedang mencalonkan dan akan mengganggu nama dalam tanda kutip ya pencalonan dia di partai tertentu itu, saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas apapun yang dilakukan media atau Yusuf Mansur untuk menutup berita ini nggak akan berpengaruh sama sekali pada perubahan masyarakat Indonesia yang sudah tahu posisi Yusuf Mansur seperti apa. Dulu sih oke lah, orang nggak tahu Yusuf Mansur bagaimana, tapi sekarang kan udah tahu gitu. Apalagi teman-teman misalkan dapilnya di Jakarta Timur gitu, ya pastilah orang Jakarta Timur itu adalah orang-orang yang ya mungkin dari kakek-kakek sampai anak-anak yang mungkin masih baru umur setahun udah pegang HP dan tahu Yusuf Mansur kelakuannya seperti apa. Mungkin itu nggak akan berubah ya teman-teman, walaupun mau gimana pun, media mau bagus-bagus gimana pun, tetap itu nggak akan berubah. Nah, karena ke depan saya mau ada acara di Kementerian Koperasi, dan untuk meminta pihak koperasi itu datang, saya nggak tahu apa datang atau enggak, tapi ini saya akan berkaitan dengan berita, saya akan bacakan berita berkaitan dengan masa lalu yang berhubungan dengan patungan usaha ini. Nah teman-teman, saya mencoba mengambil berita yang berkaitan dengan ini, dengan berita ini di salah satu media ya, di RTV. Teman-teman bisa lihat dulu videonya, yuk check it out. Mana Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penipuan investasi bodong. Salah seorang wanita korban penipuan melapor ke Polres Bogor Kota, Jawa Barat karena uang investasinya tak kunjung kembali. Didampingi kuasa hukumnya, korban penipuan Yuni Hastuti mendatangi kantor Polres Bogor Kota untuk melaporkan penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan Ustadz Yusuf Mansur.
Dirinya membawa bukti hasil transfer uang sebesar 12 juta rupiah untuk usaha bersama. Setelah dilakukan transfer uang tersebut, korban meminta kejelasan namun tidak ada jawaban dari Ustadz Yusuf Mansur. SMS nggak pernah ada balasan. Akhirnya saya menyimpan file-file yang ada di web tersebut, yang sekarang webnya udah nggak bisa diakses lagi. Diduga masih banyak korban dari sejumlah daerah yang belum melapor ke petugas kepolisian. Kerugian investasi usaha bersama ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Masalah 1 juta atau 2 juta, ini kan masalah ribuan, bahkan saya rasa jutaan orang nggak ikut investasi. Yusuf Mansur yang Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Ustadz Yusuf Mansur terkait tuduhan investasi bodong tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSIR TV. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, itu di RTV ya teman-teman. Nah, di sini ada berita sama di tahun 2017 di bulan Oktober nih. Ini lama kan, udah lama. Dan ternyata Yusuf Mansur, di sini headline-nya ya. Yusuf Mansur janji kembalikan dana patungan koperasi Merah Putih. Nah, ini balasannya ya. Jakarta, Yusuf Mansur berjanji akan mengembalikan dana milik 2.900 anggota koperasi Merah Putih yang dibentuk 2013 lalu. Ini di Medcom ya, Medcom itu kalau nggak salah Metro, kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu lah tepatnya. Saya lanjutkan ya. Hal itu menyusul dilaporkan Yusuf ke Polda Bogor atas kasus penipuan pendirian investasi hotel, apartemen, dan umroh. Dana hasil patungan usaha telah bermanifestasi menjadi hotel yang berlokasi di Tangerang, Banten. Sudah menjelma jadi Hotel City. Saya akui memang sekarang belum bisa beri apa-apa, tapi kalau nilai properti sudah jauh untung, itu bangunan 2013, ujar Yusuf di Pedas Cafe dan Resto di kawasan Haji Nawi, Jakarta, Rabu malam 18 Oktober 2017. Ustadz Konang tersebut mengungkapkan nilai hotel tersebut diperkirakan mencapai 40 miliar atau 4 kali lipat dari total dana yang dikumpulkan oleh seluruh anggota koperasi itu. Rp 40 miliar total patungan usaha. Kalau harga total 150 miliar, saya akan pertahankan meski babak belur, tutur dia. Menurut Yusuf, pihaknya terus menjalin komunikasi baik dengan ribuan anggota koperasi Merah Putih. Hanya saja 400 anggota tidak percaya dana tersebut akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Dengan 2.500 anggota kami berkomunikasi dengan baik, yang 400 tidak berkomunikasi dengan baik. Mungkin merasa tidak bisa membuktikan, tapi saya sangat meragukan adanya ras. Kalau ada ras, pasti sudah dari dulu. Ini juga sudah ada lebih dari 500 anggota koperasi yang siap men-take over bagi yang ingin ambil dana kembali, jelas dia. Bila anggota koperasi bersikeras untuk melakukan penarikan dana, Yusuf Mansur mengaku tak punya jalan lain kecuali menjual Hotel City. Kalau ras kegedean, kita pasang spanduk for sale. Kita lihat saja nanti, kata dia. Sebelumnya, alumni Institut Pertanian Bogor IPB, Yuni, ini nama pelapornya ya. Yuni Hastuti melaporkan Yusuf Mansur terkait investasi usaha patungan terkait usaha pendirian investasi hotel, apartemen, dan umroh yang telah diikutinya sejak 2013 silam. Yuni melaporkan Ustadz Konang tersebut ke Polda Bogor Kota Selasa 17 Oktober 2017. Yuni menyebut setelah menginvestasikan uang senilai 12 juta pada 2013 untuk mengikuti usaha patungan usaha pendirian investasi hotel, apartemen, dan umroh melalui website yusufmansur.com dengan iming-iming tiap tahunnya akan bagi hasil sebesar 8%. Sebab itu, Yusuf Mansur diduga telah melanggar pasal 378 atau 372 KUHP tentang penipuan dan ancaman pidana 4 tahun penjara. Nah, teman-teman, sebenarnya yang melaporkan kalau ibu ini ya, kalau nggak salah diganti ya, udah selesai ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini bukan soal mempertahankan atau gimana ya, kenapa
investasi ini janggal banget gitu. Janggalnya artinya kenapa? Tidak ada transparansi pengelolaan dananya bagaimana, tidak ada laporan keuangannya bagaimana. Investor itu kan punya hak di sana. Dan terus koperasinya juga nggak ada melaporkan, apalagi melaporkan ke si investor ya, melaporkan ke pemerintah pun enggak. Jadi ya emang janggal. Terus kalau misalkan Yusuf Mansur mempertahankan itu terus menjadi 150 miliar atau misalnya gimana, terus dia mau jual atau misalnya mendapat itu bagaimana, ini rata-rata teman-teman itu ini udah mencapai 10 tahun dan nggak ada dihubungi, terkecuali kalau mereka berupaya menghubungi pihak koperasi, dan pihak koperasi yang teman-teman tahu yang katanya mantan karyawan itu cuma 3 orang sisanya dan yang lainnya nggak jelas kemana. Sebenarnya itu mungkin pengoperasiannya aja, tapi yang jelas bentuk pertanggungjawaban hotel itu dalam bentuk manajemen keuangan itu kepada koperasi bagaimana, dan koperasi bertanggung jawab kepada investor bagaimana, atau Yusuf Mansur sendiri yang dulu pernah menarik uang melalui dirinya sendiri, itu bentuk pertanggungjawabannya kepada para investor itu bagaimana, itu sampai sekarang nggak jelas. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajukan untuk pertemuan ini adalah untuk memperjelas posisi. Ini bukan soal 2.500 atau 400 atau bagaimana, karena masih ada patungan aset, masih ada patungan tabung tanah, masih ada investasi-investasi yang teman-teman mungkin nggak tahu gitu. Kan kita mencoba menelusuri bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan atau tata laksana investasi ini agar kita memahami ini layak untuk misalnya didiskusikan dan dicari alternatif penyelesaiannya bagaimana. Tapi mereka nggak membuka celah. Makanya dari itu kita melalui Kementerian Koperasi untuk membuka celah bagaimana gitu. Karena ini akan menjadi duri dalam daging di pemerintahan Indonesia selamanya kalau ini nggak diselesaikan gitu maksud saya. Oke. Ya kita nggak tahu, kita hanya berusaha melakukan niat baik. Teman-teman yang berusaha berkorban meluangkan harta dan pikirannya untuk mencoba ini demi kepentingan bangsa juga sebenarnya, untuk mencoba memahami kondisi ini ya, dan berkorban untuk ya misalkan nanti kan jauh nih ke Jakarta gitu, teman-teman yang misalkan di Surabaya atau misalkan nanti di wilayah Jawa Barat kan lumayan jauh. Nah teman-teman ini mencoba ya mengorbankan waktu dan pikirannya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang menjadi subscriber di sini bisa mensupport teman-teman ini, bahwasanya ini bukan cuma soal kepentingan pribadi. Ya, ini bukan cuma soal uang, ini adalah soal masa depan bangsa juga. Karena ketika salah satu orang yang mengatasnamakan kiai atau ustadz kayak gitu melakukan hal seperti ini, yang ini akan tercoreng juga agamanya juga. Dan ketika tingkat kepercayaan terhadap investasi dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi ini rendah, ya ekonomi kita juga mungkin kurang bergerak dengan baik gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini soal bukan cuma soal uang. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.